Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BMKG, apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di channel YouTube BMKG Parang Panjang. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pada kesempatan kali ini, kita mau kasih lihat nih apa aja perkembangan BMKG Parang Panjang dari tahun 2019 sampai sekarang ini. Sobat BMKG, ternyata pada tahun 2019 kita ada penambahan sensor gempa bumi lagi nih yang dipasang sebanyak 15 lokasi di seluruh Sumatera Barat. Sensor-sensor tersebut dipasang di titik-titik di sekitar sesar Sumatera atau yang kita kenal dengan sesar Semangkok. Tujuan dari penambahan sensor-sensor ini adalah agar gempa-gempa yang terjadi di daerah Sumatera Barat dapat segera terdeteksi dengan lebih akurat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan dari Kasih Data dan Informasi Stasiun Geofisika Parang Panjang. Pada tahun 2019, BMKG telah menambah sensor di seluruh Indonesia. 15 lokasi berada di Sumatera Barat. Jadi, sensor yang telah terpasang sebelumnya ada 10 sensor ditambah 15, total menjadi 25 sensor yang berada di Sumatera Barat. Apa sih manfaat dari penambahan sensor itu? Mari kita lihat di slide berikutnya. Dari hasil analisa kami setelah penambahan sensor, dalam proses analisa azimutnya relatif lebih kecil, terutama di daerah sesar-sesar Sumatera. Terus juga kecepatan analisa lebih cepat, dan yang terakhir, magnitudo gempa bumi yang tercatat relatif lebih kecil, di bawah 2,7 yang sebelumnya tidak tercatat oleh atau tidak teranalisa oleh kami. Tapi setelah adanya penambahan sensor, kami telah berhasil merekam atau menganalisa gempa-gempa yang relatif kecil. Dan hasil analisa kami yang paling kecil adalah 1,6 yang terjadi di Kabupaten Solok. Nah, setelah kami meningkatkan mutu analisa gempa bumi kami selanjutnya berkembang untuk memberikan layanan informasi yang lebih cepat, lebih akurat. Untuk meningkatkan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, kami akan memasang warning receiver system pada tahun 2020 ini di wilayah Sumatera Barat. Berikut penjelasan dari Kepala Stasiun Geofisika Parang Panjang tentang Warning Receiver System atau yang kita kenal sebagai WRS. Sebagai salah satu implementasi dari tugas dan kewajiban BMKG, kami akan memasang alat penyebar luasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, yaitu Warning Receiver System atau WRS. Sejak tahun 2008, BMKG sudah memasang 275 peralatan WRS, dan di wilayah Sumatera Barat sendiri sudah terpasang 12 digital video broadcast dan 4 WRS. Mengingat peralatan tersebut masih sangat dibutuhkan, maka pada tahun 2020 ini BMKG akan memasang WRS generasi terbaru sebanyak 315 lokasi di seluruh Indonesia. Untuk Sumatera Barat sendiri akan dipasang sebanyak 14 lokasi. 14 lokasi tersebut diantaranya adalah kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat, Pusdalop Provinsi Sumatera Barat, Pusdalop Kota Padang, Angkasa Pura Bandara Internasional Minangkabau, BPBD Kota Pariaman, BPBD Kabupaten Solok, BPBD Kabupaten 50 Kota, Stasiun Geofisika Parang Panjang, BPBD Kabupaten Agam, BPBD Kabupaten Pasaman, BPBD Kabupaten Pasaman Barat, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, BPBD Kabupaten Solok Selatan, dan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Dengan terpasangnya WRS New Generation ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG. Demikian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Wah, ternyata ada peningkatan ya dalam kualitas analisa BMKG Penambajang, dan gempa yang tercatat pun mulai dari magnitude 1,6 skala Richter sampai dengan yang lebih besar dari 7 skala Richter. Untuk tahun 2020 ini, kita juga menambah peralatan warning receiver system yang merupakan bagian dari program Indonesian Tsunami Early Warning System untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Oke Sobat BMKG, berikut penampakan dari WRS yang telah kita pasang di BMKG Penambajang. Di sini terdapat peta seismisitas Indonesia dengan tampilan gempa-gempa bumi yang terjadi dalam 20 hari terakhir. Bisa dilihat dari titik-titik merah, kuning, biru, dan hijau ini. Ini adalah gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Sedangkan ini adalah info gempa terkini dan info gempa yang dirasakan. Terakhir gempa dirasakan itu pada tanggal 22 Juni 2020 yang terjadi di selatan Pulau Jawa dan dirasakan oleh masyarakat di Yogyakarta, Bantul, Sleman, Wonogiri, Ponorogo, Banjarnegara. Kekuatan gempa ini adalah 5,0 skala Richter dengan kedalaman 63 km. Dan fitur yang lainnya bisa kita lihat di sini ada gempa terakhir untuk real time-nya di seluruh Indonesia. WRS ini juga meneruskan informasi gempa bumi melalui SMS secara otomatis kepada pihak-pihak terkait. Oke Sobat BMKG, sekarang kita dengarkan yuk bagaimana tanggapan pemerintah daerah Sumatera Barat, khususnya BPBD yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sampai Pak Iwan bersama tim dari BMKG Penambajang yang telah membantu kami alat WRS ini yang bermanfaat untuk pendeteksi gempa bumi dan tsunami. Jadi WRS ini bermanfaat sekali bagi kami, khususnya BPBD Kota Pariaman. Dengan tambahan fitur-fitur baru, sekarang kami bisa mendapatkan informasi gempa bumi dengan magnitudo di bawah 5. Kami juga dapat langsung mengetahui informasi daerah mana saja yang merasakan gempa tersebut. Fitur lain yang sangat bermanfaat adalah kami dapat diberikan informasi gempa bumi terkini lebih cepat dengan adanya fitur gempa bumi dan ditambah dengan adanya alarm peringatan. Jadi semoga alat ini dapat memberi manfaat kepada kami khususnya BPBD dan Kota Pariaman dan kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi harapan kami Pak, dapat ditambah alat pemantau gelombang laut kalau ada programnya dari Bapak Iwan. Kemudian pemantau tsunami berupa CCTV, mengingat Pariaman merupakan daerah pantai yang cukup panjang dan visi dan misi Pak Wali Kota adalah pariwisata, yang mana pariwisata ada rasa aman dari pengunjung, baik pengunjung lokal maupun pengunjung dari daerah Kota Pariaman. Demikian Pak, sekali lagi kami dari BPBD Kota Pariaman banyak mengucap terima kasih kepada Pak Iwan dan tim. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan bermanfaat dan juga dibalas oleh Allah SWT. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas nama pemerintah daerah dan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat. Kami pertama mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama atas pemasangan alat LWS ini. Semoga dengan pemasangan alat ini dapat menambah
ketepatan dan juga kecepatan dalam hal deteksi dini daripada gempa di Sumatera Barat. Baik Pak, terima kasih. Berikutnya kira-kira apa yang perlu kami tingkatkan lagi, terutama berkait dengan pelayanan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami yang ada di Sumatera Barat? Kami rasa salah satunya adalah dengan pemasangan LWS ini, dan kedua adalah dalam hal tindak lanjut, dalam artian pola ataupun strategi daripada pengoperasionalannya, dan yang kedua adalah maintenance daripada peralatan LWS ini. Itu kami rasa. Oke, baik Pak, mudah-mudahan kerjasama kita akan terus berjalan dan kita bisa bersinergi bersama. Terima kasih Pak. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Ferry Sijaya yang saat ini diberi amanah sebagai utusan dari BNPB Pusat, yang saat ini juga bertugas paling utama adalah memonitor untuk permasalahan COVID di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini juga saya diberikan kesempatan untuk bersama-sama menyaksikan penerimaan alat monitoring dari BMKG untuk gempa. Ini sangat bagus untuk sinergitas kita ke depan, karena bagaimanapun juga BPBD yang akan menjadi stakeholder pertama untuk mengatasi permasalahan tersebut bisa secara cepat untuk mengantisipasi apabila mendapatkan informasi seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris BPBD Sumbar. Kita perlu komunikasi yang lebih intens. Alat-alatnya juga perlu didukung supaya mengatasi permasalahan ini bisa secepat mungkin apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan gempa atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan BMKG. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, sebelumnya kami mengaturkan ribuan terima kasih kepada BMKG Pusat, termasuk juga BMKG Sumatera Barat, ini Pak Iwan serta rekan, yang mana sudah memasang alat warning receiver system atau Inateus ya. Termasuk juga dulu sudah dibangun bangunan yang sudah kokoh, sudah megah, ditambah lagi alat yang sudah canggih. Jadi kami Kabupaten Solo sudah mendapatkan 2 alat yang saya rasa ini sudah sangat mumpuni untuk mendeteksi kejadian gempa ataupun tsunami kalaupun terjadi dimanapun, termasuk juga apalagi di Kabupaten Solo, karena kami menganggap Kabupaten Solo adalah yang rawan gempa. Salah satu rawan bencana di Kabupaten Solo adalah rawan gempa. Oleh karena itu, karena kejadian, karena kita punya Gunung Talang pernah meletus, apa istilahnya, bukan meletus tetapi mengeluarkan semacam larva itu yang tahun waktu Pak SBY dulu, dan banyak juga terjadi pengungsian. Jadi dengan alat ini kita bisa mendeteksi kapan terjadi gempa dan segera mungkin kita untuk mengevakuasi agar tidak terjadinya bencana atau banyak kerugian bagi masyarakat. Barangkali itu kami sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kalau ada lagi alat yang untuk berkaitan dengan kebencanaan ini, kami sangat mengharapkan, Kabupaten Solo sangat mengharapkan uluran tangan, apalagi yang berkaitan dengan BMKG. Dan sekali lagi kami akan jaga alat ini, insya Allah. Dan ada kita 24 jam di Kabupaten Solo ini standby, bertugas TRC namanya. Barangkali itu sekali lagi Pak Irwan sampaikan salam hormat kami kepada Ibu Kurita dan Pak Rahmat ya sudah memberikan perhatian yang khusus dan sangat tinggi atensi beliau kepada Kabupaten Solo. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih banyak. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah jelas kan? Ternyata BMKG Padang Panjang akan terus meningkatkan kualitasnya dalam melayani masyarakat, terutama untuk informasi gempa bumi dan tsunami. Untuk kali ini, sekian dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.